Selamat pagi menjelang siang, kita bersyukur pada Tuhan untuk campur tangan penyertaan Tuhan yang begitu hebat dalam kehidupan kita. Dan kita percaya kalau kita ada hari ini tentunya karena Tuhan sangat mengasihi kita, amin. Saya bersyukur pada Tuhan untuk kesempatan yang luar biasa. Terima kasih Bapak Gembala dan keluarga, sahabat hamba-hamba Tuhan dan jemaat Tuhan. Kita bersyukur Tuhan Yesus begitu mengasihi kita sehingga kita imani bahwa keluarga besar BMC seperti pohon yang ditanam di tepi aliran air. Yang dimana akarnya mencapai aliran mata air sehingga meskipun pohon di atas mengalami musim yang berubah-ubah. Tapi karena akarnya menancap pada mata air maka tidak akan tumbang, tidak akan terpengaruh. Apa maksudnya saudara? Terus lebih sungguh-sungguh sama Tuhan, katakan amin. Lebih sungguh-sungguh lagi, lebih dalam lagi, katakan amin. Karena ketika saudara lebih sungguh-sungguh sama Tuhan, seperti akar yang menyentuh mata air saudara. Sehingga pohon ini yang ada di atas menghadapi musim yang berubah-ubah. Tapi musim yang berubah-ubah itu tidak akan mempengaruhi pohon tersebut. Karena akarnya tertancap pada mata air, yaitu Yesus Kristus Tuhan, amin. Saudara, kenapa saya dapat mengatakan demikian? Karena saya beriman dan saya percaya saudara juga beriman bahwa dari sejak kita lahir, bertumbuh sampai hari ini, tidak sedikit pun kita terlepas dari perhatian dan cinta kasih Tuhan buat saudara, amin. Dan bahkan kita sama-sama percaya mulai dari hari ini, besok, bulan depan, tahun depan dan seterusnya, tidak sedikit pun terlepas dari cinta kasih Tuhan terhadap kita, amin. Karena Dia Allah turut bekerja dalam segala sesuatu di hidup saudara dan saya untuk tujuannya mendatangkan kebaikan buat setiap kita. Makanya tema yang kedua ini adalah saudara dan saya dipilih untuk hidup dalam mujizat, saudara. Mujizat demi mujizat. Seringkali kita berpikir mujizat itu hanya sesuatu yang besar. Padahal hari ini saudara boleh ada di gedung gereja, boleh menaikkan pujian bersama-sama. Bukankah itu mujizat saudara? Dan saudara dan saya dipilih untuk hidup dalam mujizat. Bagaimana Tuhan melakukan mujizat demi mujizat. Dia mengubah air menjadi air anggur. Dia mengubah sesuatu yang tawar menjadi manis. Mungkin dalam hidup ini kadang-kadang kita mengalami yang namanya tawar hati, sakit hati, kekecewaan. Betul saudara? Namun mari renungkan sama-sama. Sakit hati membuat saudara dan saya menjadi kuat. Kekecewaan membuat saudara dan saya menjadi dewasa. Katakan amin. Dan Tuhan sanggup mengubah segala sesuatu yang tawar dan pahit itu menjadi manis. Apabila saudara dan saya sungguh-sungguh dari hari lepas hari. Kita terus bukan hanya percaya, tapi menaruh kepercayaan. Katakan sama-sama dengan saya, menaruh kepercayaan. Saudara, ada orang dari Kapernaum anaknya sakit. Kemudian pergi ke Kana yang di Galilea. Berjumpa dengan Tuhan Yesus. Dan menyampaikan bahwa anaknya sakit saudara. Tuhan hanya berkata, pergilah anakmu hidup. Tuhan tidak banyak bicara. Tuhan hanya sampaikan hal yang sederhana. Kemudian Alkitab catat, orang ini pergi dengan percaya. Di tengah jalan dia berjumpa dengan kaum keluarganya yang menyampaikan bahwa anaknya hidup, anaknya sembuh. Kenapa saudara? Karena Yesus pasti, tapi juga karena iman dari orang tersebut. Ketika jauh-jauh dia berjalan menuju ke Kana yang di Galilea, berjumpa dengan Tuhan Yesus. Tuhan Yesus hanya menyampaikan, pergilah anakmu hidup. Alkitab catat, orang ini pergi dengan percaya. Tidak dikatakan dia pergi dengan ragu-ragu, dia pergi dengan kecewa, enggak saudara. Tapi pergi dengan percaya. Apakah saudara hari ini yang datang di ibadah maupun mengikuti secara online, percaya bahwa Tuhan sanggup melakukan perkara-perkara yang besar dan ajaib? Lambaikan tangan tinggi, tepuk tangan yang luar biasa buat Tuhan Yesus. Ada analogi sederhana. Di atas rumah ada 5 ekor burung saudara. 3 berencana terbang. Sisa berapa saudara? Sisa berapa? Sisa 5. Kenapa? Karena baru berencana terbang. Belum terbang saudara. Jadi saya berharap saudara dan saya jangan baru berencana percaya.
tapi sudah percaya. Tepuk tangan yang hebat buat Tuhan Yesus. Karena kalau baru berencana, berarti kita belum melangkah, kita belum melakukan sesuatu, betul? Dan hari ini saya ingin mengajak saudara untuk sama-sama kita baca Lukas pasal 5 ayat 26. Jadi tadi ibadah 1 dan 2 terambil dari Injil Lukas pasal 5, bukan sebuah kebetulan. Gembala yang saudara kasihi Pak Lukas ya, terima kasih untuk kesempatannya. Kita baca sama-sama dengan suara keras. Semua orang itu takjub lalu memuliakan Allah. Dan mereka sangat takut, katanya, hari ini kami telah menyaksikan hal-hal yang sangat mengherankan. Saudara, semua orang yang ada di situ takjub. Kenapa mereka takjub? Karena mereka menyaksikan Tuhan Yesus melakukan mujizat. Mereka takjub dan mereka melihat hal-hal yang sangat mengherankan. Pertanyaannya buat setiap saudara dan saya, maukah saudara takjub saja atau mengalami? Saya tanya ulang ya saudara ya. Maukah saudara menjadi orang-orang yang takjub saja atau mengalami? Beda saudara, karena kalau takjub kita melihat sesuatu yang dikerjakan Tuhan lewat teman kita, saudara kita, atau siapapun, dan kita takjub, wah hebat ya begitu. Hari ini saudara, firman Tuhan lewat tema yang sederhana bukan memilih saudara dan saya hanya takjub. Tapi di dalam nama Tuhan Yesus, engkau dan saya mengalami mujizat. Tepuk tangan yang hebat buat Tuhan Yesus. Itu sebabnya lewat perikop ini kita akan sama-sama belajar beberapa pesan sederhana. Bagaimana supaya menjadi orang-orang yang tidak hanya takjub, tapi mengalami. Namun sebelum saya masuk lebih dalam, saya ingin mengajak Bapak Ibu untuk membaca ayat yang ke-21. Yuk kita baca sama-sama dengan suara keras mulai. Tetapi ahli-ahli Taurat dan orang-orang Farisi berpikir dalam hatinya, siapakah orang yang menghujat Allah ini? Siapa yang dapat mengampuni dosa selain daripada Allah sendiri? Saudara, ada ahli-ahli Taurat, orang yang punya kedudukan tinggi, yang biasa mengajar tentang Taurat. Ada orang-orang Farisi, orang-orang yang punya pengaruh besar, ternyata ada juga di sana. Dan kemudian mereka melihat Tuhan Yesus dan mereka mulai menilai Tuhan Yesus. Siapa yang dapat mengampuni dosa? Mereka suka mencari kesalahan. Mereka mencari yang dihubungkan dengan Taurat, saudara. Maka pertanyaan yang kedua, kalau tadi yang pertama mau takjub atau mengalami, saudara setuju mau mengalami. Pertanyaan yang kedua, saudara, mau jadi orang yang menilai saja atau mengalami? Mengalami atau menilai, saudara? Katakan sama-sama mengalami. Tepuk tangan yang luar biasa buat Tuhan Yesus. Ada kaca pembesar, saudara. Maaf saudaraku yang terkasih. Orang-orang yang tidak mengalami kerjaannya menggunakan kaca pembesar sambil menilai mana nih kesalahan dia. Ini salah ini salah. Terus seperti itu. Tapi orang-orang yang mengalami, dia menggunakan kaca pembesar ini untuk melihat karya Tuhan yang besar. Semakin jelas dalam hidupnya, semakin jelas dalam keluarganya. Dan dia mengalami sesuatu yang luar biasa. Mari kita belajar saudara. Dari angka 1 sampai angka 10 kalau kita renungkan sama-sama. Kira-kira kalau kita renungkan sama-sama hari ini, kita ini ada di angka berapa untuk kesungguhan kita di dalam Tuhan? Gak usah jawab, dalam hati saja. Kita sama-sama merenungkan. Kalau ada angka 1 sampai angka 10, kira-kira saya dan saudara ini ada di angka berapa? Seberapa besar kita ingin untuk lebih dekat dengan Tuhan? Seberapa besar kita ingin untuk datang beribadah? Seberapa besar kerinduan kita untuk mengalami Tuhan, saudara? Saudara, selalu memang ada halangan. Tapi kalau saudara mau, saudara bisa. Dalam hidup ini selalu ada tantangan. Sakeus mengalami perjumpaan dengan Tuhan, banyak orang.
Tapi itu tidak membuat dia berhenti. Dia naik ke atas pohon. Dan kemudian dia bisa melihat Tuhan Yesus. Dan bahkan Tuhan Yesus berkata, turunlah, aku akan menumpang di rumahmu. Apakah ada penghalang-penghalang yang membuat saudara ketika ada angka 1 sampai 10. Mungkin dalam hati, aduh kayaknya saya mungkin angka 3 nih atau 4. Hari ini bukan sebuah kebetulan. Tuhan akan pulihkan dan kita akan going to the next level. Makin hari makin dekat, makin hari makin sungguh-sungguh, makin hari makin luar biasa. Tepuk tangan yang hebat buat Tuhan Yesus. Bulan lalu tanggal 17 April di Jakarta sangat macet sekali, saudara. Kami ada salah satu cabang di Jakarta Selatan, saudara. Dan pada hari itu adalah weekdays, kami bikin acara Paskah. Dan memang macet luar biasa. Saya bersama dengan istri dari Kelapa Gading. Akhirnya di tengah perjalanan sampai daerah Kuningan sudah 2 jam dengan rapi seperti ini. Saya harus memilih untuk turun karena istri saya dan anak perempuan pakainya dress. Jadi ya saya bilang tetap aja di mobil, saya mau naik motor, saudara. Setelah 2 jam naik motor selama 30 menit nggak nyampe juga, saudara. Masih ada di tengah-tengah. Akhirnya saya harus memilih untuk turun dari motor dan jalan kaki lagi 30 menit untuk supaya bisa tiba lebih awal. Total 3 jam, 2 jam naik mobil, 30 menit naik motor, 30 menit jalan kaki, saudara. Ternyata istri saya dan anak-anak 4 jam di mobil, saudara, sampai rasanya mau nangis karena juga mau minum gak tahu bagaimana karena gak gerak, saudara. Akhirnya harus turun juga dan jalan kaki kurang lebih ya 500 meter mungkin karena sudah dekat, saudara. Tapi kembali lagi kenapa mau? Karena kita merasa bahwa ini penting untuk datang. Penghalang selalu ada, saudara. Mungkin Bapak Ibu Saudara berkata ya karena hamba Tuhan jadi mau gak mau harus pergi. Saya ceritakan pada saat itu ibadah 5:30 sore. Saya karena jalan kaki tadi jadi saya tiba memang pas 5:30, saudara. Dan yang hadir cuman waktu itu kalau nggak salah 18 orang. Dalam pikiran saya hari ini kayaknya kita udah nggak bisa ibadah lagi karena nggak banyak yang datang. Karena semua sedang terjebak macet. Ternyata itu adalah hari yang teramai, saudara. Sampai nggak cukup bahkan sampai di luar-luar, saudara. Kenapa demikian? Orang-orang mulai bersaksi. Ada suami istri yang tahu macet, mereka naik taksi. Ternyata di tol mengalami kecelakaan tunggal. Sampai airbagnya ini terbuka, saudara. Begitu dia lihat seperti itu, karena keinginannya untuk datang ibadah, tetap turun dari taksi. Mereka berdua jalan kaki di pinggir tol, sampai keluar dari pintu tol. Kemudian mereka cari taksi berikutnya. Taksi berikutnya mengalami perjalanan 2,5 jam lagi, dan ternyata bensinnya hampir habis. Mereka turun lagi jalan kaki, cari bensin literan untuk ngisi. Dan akhirnya hanya untuk bantu supir taksi, mereka jalan kaki lagi, saudara. Dan begitu banyak contoh-contoh yang lain. Dari sini saya belajar bahwa penghalang selalu ada. Tapi kerinduan yang besar akan mengantar saudara menuju hadirat Tuhan. Tepuk tangan yang hebat buat Tuhan Yesus. Jadi saudaraku yang terkasih, engkau yang mengikuti secara online. Kalau engkau mampu dan saudara bisa, mari ikuti secara onsite minggu berikutnya, saudara. Jangan biarkan penghalang-penghalang membuat saudara kehilangan kesempatan untuk mengalami Tuhan. Saya akan cerita dalam Lukas pasal 5 ini bagaimana orang-orang yang chosen for miracles, orang-orang yang dipilih untuk mengalami mujizat. Dan kita akan sama-sama belajar, dan saya percaya lewat pesan yang singkat ini hanya dari 1 ayat saja secara tekstual, Lukas 5 ayat 19. Dari 1 ayat ini kita akan belajar 3 pesan sederhana, saudara. Kita akan belajar sama-sama. Saya mengajak untuk kita membaca kembali dengan suara keras Injil Lukas pasal 5 ayat 19 bagian A. Mulai. Karena mereka tidak dapat membawanya masuk, berhubung dengan banyaknya orang di situ, naiklah mereka ke atap rumah. Sampai di sini dulu, saudara. Saudara, Yesus mengajar. Ini ditafsirkan di Kapernaum, saudara. Yesus kembali ke kotanya. Makanya kalau saudara pergi ke Kapernaum ada tulisan The Town of Jesus. Ya. Ketika Yesus mengajar, sebelumnya juga Tuhan sudah mengajar. Jadi banyak orang sudah tahu tentang Tuhan Yesus. Maka ketika Tuhan Yesus mengajar, banyak orang datang di rumah di sana. Sampai penuh sekali.
Kemudian ada beberapa orang, saudara, membawa orang lumpuh ingin disembuhkan oleh Tuhan Yesus. Dalam kitab Injil ini juga bukan hanya di Lukas, ada juga di Markus, juga dijelasin bahwa ada 4 orang membawa 1 orang yang sakit. Tapi karena mereka tidak dapat membawanya masuk, naiklah mereka ke atap rumah. Rumah pada zaman itu ya tidak terlalu tinggi memang, terus cukup datar, biasanya juga ada tangga di sana. Tapi saudara, satu hal yang menurut saya tidak mudah untuk di tengah begitu banyak orang, dia berpikir untuk naik ke atap rumah, saudara. Tidak pulang, ini yang saya bilang tadi. Selalu ada penghalang, selalu ada hal-hal yang membuat saudara tidak mengalami sesuatu yang besar. Dan saya percaya pesan ini ingatkan kita, yaitu yang pertama, yuk kita baca sama-sama. Tidak mundur ketika ada tantangan. Jangan mundur, berkata saya mau. Kalau tidak mampu, Tuhan yang kasih kemampuan buat saudara. Di depan saudara dan saya misalnya ada pagar tingginya kira-kira 175 misalnya, atau 180 cm. Saudara bisa nggak lompat pagar itu? Pasti kita bilang nggak bisa. Tinggi ini susah, nggak bisa. Iya kan? Tapi maaf, bayangkan kalau di belakang kita, maaf, ada hewan buas yang mengejar kita. Bisa lompat nggak pagar 180 saudara? Bisa. Jadi sebenarnya kita itu bukan tidak bisa, kita tidak mau. Benar nggak saudara? Jangan mundur ketika ada tantangan. 20-30 tahun yang lalu ada kebakaran hebat di salah satu kota di Indonesia, di Maluku, kota Ambon, saudara. Pada saat itu masih musim mesin fotokopi yang zaman dulu yang besar, saudara. Kemudian orang juga masih bolak-balik fotokopi ya, saudara ya. Jadi enggak sekarang yang sudah semuanya bisa online. Pada saat itu ada kebakaran, saudara. Seseorang ada di situ yang tokonya dia baru bangun, ada mesin yang dia baru beli masih bagus, saudara. Dan pada saat kebakaran itu, ternyata orang ini mampu ngangkat mesin fotokopi yang besar itu sampai keluar dari toko, sampai ada di luar dan dekat rumahnya. Kemudian keluarganya tanya, siapa yang angkat ini? Saudara tahu siapa yang angkat? Dia sendiri, saudara. Namun, kalau disuruh angkat lagi gak bisa ternyata, saudara. Dan memang dia letih luar biasa setelah angkat itu. Dari sini kita belajar, Tuhan kasih kemampuan buat saudara dan saya luar biasa sebenarnya. Namun kadang-kadang kita terlalu meremehkan kuasa Tuhan. Katakan sama-sama dengan saya, terima kasih Tuhan sudah kasih aku kuasa. Bilang begitu. Tuhan sudah kasih aku kuasa. Tuhan sudah kasih aku kuasa. Amin. Kuasa untuk bersaksi, kuasa untuk bekerja dengan baik, kuasa untuk melakukan hal-hal yang luar biasa. Jangan gampang mundur, saudara. Ku tak akan menyerah pada apapun juga. Jadi jangan menyerah, jangan gampang bilang aduh gak bisa ya. Begini ya kayaknya gak bisa. Gak bisa terus saudara. Tapi bisa. Bisa bukan karena saudara dan saya hebat. Bisa karena kita punya Tuhan yang hebat. Tepuk tangan yang luar biasa buat Tuhan Yesus. Saudaraku yang terkasih, ada analogi sederhana tentang seorang petinju saudara. Kemenangan seorang petinju bukan hanya pada pukulannya yang keras. Tetapi saudara, juga pada kuatnya dia menahan pukulan. Saya tidak mengajak saudara untuk tinju-tinju nanti pas pulang ya saudara ya. Tapi ini hanya sebuah contoh sederhana. Seorang petinju, pukulannya keras, bagus. Pukulan keras ini dilambangkan saudara punya keahlian, sudah sekolah tinggi, punya keahlian macam-macam lah kira-kira begitu. Tapi petinju yang pukulannya keras ini dia tidak kuat tahan pukulan. Artinya dia pukulannya keras tapi dia sendiri kalau kena pukulan dia nggak kuat saudara. Maka apabila sedikit saja dia ada lengah, pukulan lawan kena dia jatuh. Ini gambarannya begini, saudara punya keahlian, sudah sekolah tinggi, wah semuanya bagus, tapi nggak kuat. Ketika menghadapi tantangan, masalah, persoalan. Akhirnya maaf nih saudara. Sering kita jumpai di luar sana. Ada orang yang pintar luar biasa tapi maaf belum sukses. Tapi ada orang yang biasa-biasa tapi bisa sukses. Kenapa saudara?
Yang biasa-biasa ini kuat tahan pukulan. Contoh ya. Ada 2 orang sama-sama masuk kerja nih saudara. 2 orang masuk kerja. Yang A dan B misalnya begitu ya. Sama-sama masuk kerja. Yang A ini pinter sekali saudara. Yang B ini biasa-biasa gitu. Kemudian 2-3 tahun setelah mereka kerja, ternyata yang B naik pangkat. Yang A enggak. Kenapa saudara? Karena ketika A dan B bekerja, namanya dalam pekerjaan kan kadang-kadang maaf ya, pemimpin bisa marah ya toh saudara ya. Bisa ditegur ya, kemudian juga menghadapi teman-teman di sekeliling yang kadang-kadang juga membuat kita pusing saudara. Yang B kenapa dia bisa naik pangkat? Ketika ditegur dia tetap kuat. Siap Pak, saya akan perbaiki. Saya akan kerja lebih baik lagi. Ketika saudara menghadapi teman-teman yang ngomongin dia, saudara tahu kan? Orang-orang kan kadang-kadang ya, maaf nih, udah ketemu kita buang muka lagi. Pernah gak seperti itu saudara? Ya gak apa-apa, jangan marah. Kan muka-mukanya dia mau buang ke kiri, ke kanan kan terserah dia. Kok kita ikut atur, kok kita setel. Kepalanya dia muka harus balik ke sini. Kan itu kita sudah salah saudara. Biarkan saja. Yang B ini tahan banting saudara. Mau diapain dia tetap kerja dengan sungguh-sungguh. Yang A saudara, ketika dimarahin sama bosnya dia bilang, lu gak tahu siapa gue ya. Saya ini orang pinter, kok kamu marah-marah gitu kan saudara. Gak tahan dia, akhirnya dia kecewa, dia gak kerja dengan baik, gak tahan banting, akhirnya kurang sukses. Makanya kita mau belajar saudara. Jangan menyerah, jangan mundur. Ada perkara-perkara besar yang Tuhan akan kerjakan dalam kehidupan saudara. Dan saya tepuk tangan yang hebat buat Tuhan Yesus. Saudara, ada di Waterboom kolam renang di Indonesia, ada ember yang besar. Lalu saudara lihat ada ember yang besar. Kalau anak-anak, saya nggak tahu di sini ada apa enggak, tapi kalau di Jakarta itu suka ada anak-anak yang menunggu. Kalau lagi berenang itu ada ember yang besar banget saudara. Dan mereka menunggu terus sampai akhirnya ember itu dia penuh, kemudian tumpah dan mereka senang sekali saudara. Mereka senang sekali. Pertanyaannya, kenapa anak-anak itu kok mereka mau nunggu ya? Kok mereka mau nunggu, tetes dulu, tetes. Tunggu sampai embernya benar-benar tumpah. Kenapa saudara? Karena mereka tahu bahwa teman-teman mereka sudah mengalami yang namanya tipping point. Sesuatu berkat yang besar dari ember itu. Mereka sudah tahu. Saya mau tanya kepada saudara, saudara tahu nggak? Ada keluarga dan teman-teman kita yang sudah menerima mujizat. Berapa banyak yang tahu? Boleh lambaikan tangan dulu, sudah tahu? Saudara percaya? Tuhan sudah melakukan mujizat buat orang-orang yang lain? Kalau Tuhan sudah melakukan mujizat buat orang-orang yang lain, Tuhan yang sama akan melakukan mujizat buat saudara dan saya. Tepuk tangan yang hebat. Jadi menunggu itu nggak apa-apa. Bilang begini, sabar ya, bilang sabar. Amin saudara. Sabar itu akan sesuatu Tuhan berikan lebih baik. Yang kita pikirkan menurut kita baik, tapi yang Tuhan sudah sediakan jauh lebih baik. Yang tidak pernah saudara lihat, tidak pernah saudara dengar, tidak pernah timbul dalam hati saudara. Tuhan dapat menyediakan yang jauh lebih baik, jauh lebih besar, jauh lebih hebat ketika saudara sabar untuk menunggu. Penantian di dalam Tuhan tidak sia-sia. Dia Allah yang memberikan jauh lebih besar, jauh lebih hebat. Yesus mendengar lebih dari yang kudoakan. Ya kan saudara? Yesus menjawab lebih dari yang kuharapkan. Tuhan menjawab beyond your prayers saudara. Lebih dari apa yang saudara dan saya doakan. Tapi kita mau belajar untuk sabar. Ya, yang kedua saudara, tetap Lukas 5 ayat 19. Jadi satu ayat ini ada 3 pesan yang saya percaya menjadi berkat buat setiap kita. Mari kita baca bagian B-nya saudara dengan suara keras. Naiklah mereka ke atap rumah, lalu membongkar atap itu. Saya sedang membayangkan ada 4 orang membawa 1 orang lumpuh, kemudian gak bisa masuk, naik atap rumah, bongkar atap itu. Apa perkataan atau apa yang akan disampaikan oleh orang-orang di sekeliling situ kira-kira saudara? Betul ya? Pasti pikir gini, ini ngapain sih orang ini? Betul ya saudara? Bukankah maaf kadang-kadang untuk mengalami sesuatu yang luar biasa, kita cenderung bilang, ini bukan kelas gua deh. Gue gak begini-begini, enggak sih. Udah butuh pekerjaan, dapat pekerjaan, cuman berapa? Ini bukan kelas gue. Kelas gue bukan itu, saudara. Padahal barang siapa setia dengan perkara kecil, Tuhan akan percayakan perkara besar buat dia. Betul saudara?
Jadi gimana supaya kita boleh mengalami menjadi orang yang dipilih untuk hidup dalam mujizat? Yang kedua, tidak gengsi melakukan hal-hal yang sederhana. Kadang-kadang memang kita harus berjuang melakukan sesuatu yang mungkin menurut sebagian besar orang, ngapain sih lu begitu saudara? Ngapain naik ke atap rumah? Ngapain melakukan hal-hal yang kadang-kadang mungkin saudaraku ketika kita melakukannya kita merasa juga aduh saya kayak disepelekan ya. Orang itu loh dia ngomongin saya terus di belakang saya. Saudara pernah dia ngomongin di belakang saudara? Bersyukur berarti saudara ada di depan dia. Amin. Kita semakin terdepan ya kan. Kalau orang ngomongin di belakang berarti kita semakin terdepan. Jadi udah santai saja jangan gengsi saudara. Ketika saudara dipercaya hal sederhana, lakukan dengan sungguh-sungguh. Ada yang dikasih 5 talenta, 2 talenta, 1 talenta. Yang 5 talenta mengerjakannya menjadi 10. Yang 2 talenta mengerjakannya menjadi 4. Yang 1 tidak mengerjakan apa-apa, saudara. Padahal sebenarnya yang 1 ini, kalau dia mengerjakannya dengan sungguh-sungguh akan menjadi 2. 2 akan menjadi 4. Sabar, Tuhan sanggup melakukan perkara-perkara yang besar dan ajaib. Karena Tuhan mau apa? Amsal 12 ayat 24. Tangan orang rajin memegang kekuasaan. Tetapi kemalasan mengakibatkan kerja paksa. Jadi Tuhan mau saudara dan saya rajin. Saudara waktu dia mengadakan mujizat. Mengubah air menjadi air anggur. Di situ ada tempayan-tempayan. Kemudian Tuhan minta pelayan-pelayan untuk mengisi tempayan-tempayan itu dengan air. Setelah itu baru Tuhan mengubah air menjadi air anggur. Pernah nggak saudara berpikir, emangnya Tuhan nggak bisa ya tiba-tiba ngisi tempayan dengan air anggur? Bisa nggak saudara? Bisa kalau Tuhan mau, kita punya iman kok, betul saudara? Tapi kenapa Tuhan minta mereka mengisi tempayan dulu? Tuhan sedang mengajarkan buat mereka dan buat saya, buat kita semua. Apa yang saudara dan saya bisa kerjakan? Harus kita kerjakan. Pelayan-pelayan dapat mengisi tempayan dengan air, mereka harus kerjakan. Namun mereka tidak bisa mengubah air menjadi air anggur. Kadang-kadang kita sudah kerja, sudah melakukan segala sesuatu, ada masalah, mentok dan lain sebagainya. Disitulah saudara angkat tangan. Tuhan turun tangan menolong. Mengubah air menjadi air anggur. Tepuk tangan yang luar biasa buat Tuhan Yesus. Jadi bagian kita tetap harus kita kerjakan dengan baik. Berikutnya saudara, Amsal 10 ayat 22. Berkat Tuhanlah yang menjadikan kaya. Susah payah tidak akan menambahinya. Ini ayat menjelaskan ayat. Artinya jangan bilang bahwa berarti sudah kita nggak usah kerja nanti Tuhan berkati. Tuhan memberkati orang yang rajin. Tapi ketika kita bekerja, jangan mengandalkan diri sendiri. Anak kami pertama 25 tahun, yang kedua usia 20 tahun. Dua-dua ini bekerja saudara. Nah saya bilang buat mereka bahwa kalau kamu bekerja dengan rajin. Tapi jangan bilang karena saya sudah rajin nih makanya saya hebat. No. Katakan begini ketika kamu bekerja. Tuhan aku bekerja dengan sungguh-sungguh. Tapi aku tahu kalau engkau tidak memberkati pekerjaanku ini sia-sia. Aku percaya karena engkau yang memberkati. Maka apa yang aku kerjakan Tuhan buat berhasil. Tepuk tangan yang hebat buat Tuhan Yesus. Amin. Jadi kita mau belajar seperti itu saudara. Andalkan Tuhan, percaya bahwa dialah sumber segala berkat. Dan memampukan saudara. Karena orang yang tinggi hati akan direndahkan saudara. Orang yang rendah hati akan ditinggikan. Jadi gak boleh sombong. Kalau kita hebat karena Tuhan, bukan karena kita. Kita bisa melakukan banyak hal yang luar biasa karena Tuhan, bukan karena kita. Karena Tuhanlah kita ada hari ini. Karena Tuhanlah kita bisa melakukan hal-hal yang luar biasa. Saudaraku yang terkasih, tidak gengsi melakukan hal yang sederhana. Orang hebat, ya, orang hebat dapat melihat kesempatan dalam kesempitan di mana orang lain tidak dapat melihatnya. Kenapa saya bilang bahwa mereka datang, semua juga datang. Yang mengalami mujizat kelompok orang ini 4 orang dan 1 orang lumpuh, iya kan? Kenapa mereka mengalami? Karena mereka dapat melihat kesempatan dalam kesempitan di mana orang lain tidak melihatnya. Saya ulangi, kira-kira saudara nangkap? Semua orang datang dengar Tuhan Yesus ngajar. Mungkin juga ada yang lain sakit tapi tidak ditulis. Namun mereka melihat di tengah mereka nggak bisa masuk. Oh masih ada kesempatan. Gimana? Jangan gengsi, naik ke atap rumah.
di mana orang lain tidak melihatnya. Kita berdoa saudara, kita berdoa ya. Minta sama Tuhan, Tuhan kasih kepadaku hikmat, kepada saudara semua hikmat. Untuk dapat melihat kesempatan di tengah masalah persoalan di mana orang lain tidak melihatnya. Tuhan kasih hikmat buat saudara untuk melihat kesempatan itu. Untuk mengerjakan sesuatu yang luar biasa. Dan saya percaya tujuannya adalah nama Tuhan yang dipermuliakan. Saya percaya ini boleh menjadi berkat. Dan yang terakhir saudara. Jadi jangan lupa tadi pesannya sederhana, singkat. Ya, yang pertama jangan gampang menyerah. Jangan gampang mundur ya. Ada apa-apa sedikit yang bilang gak bisa. Tapi bilang bersama Tuhan bisa. Bersama Tuhan bisa. Ingat ya, itu. Yang kedua tadi apa saudara? Jangan gengsi. Ini bukan level saya nih. Enggak boleh begitu saudara. Setia dengan perkara kecil. Tuhan akan percayakan perkara besar buat saudara. Amin. Dan yang ketiga yang terakhir saudara. Mari kita baca bagian C dari Lukas 5 ayat 19. Saudara, kita baca sama-sama dengan suara keras. Naiklah mereka ke atap rumah lalu membongkar atap itu dan menurunkan orang itu dengan tempat tidurnya ke tengah-tengah orang banyak, tepat di depan Yesus. Saudara, ini kelompok orang yang mengalami mujizat ini ada 4 orang sama 1 yang sakit. Bawa orang sakit tidak ringan, lebih berat saudara, lebih berat. Kemudian 4 orang bawa orang sakit naik ke atap rumah, ini juga persoalan baru saudara. Bisa nggak dari 4 orang ini bilang begini, nggak salah kita naik ke atap rumah ini. Kalau dia jatuh, dia bukan sembuh, malah tambah parah. Bisa nggak orang bilang begitu saudara? Maaf ya, dalam rumah aja nih, dalam rumah aja. Kita kadang ribut soal makanan, benar nggak? Di pulang gereja mau makan apa saudara? Ya udah deh, makan ini aja deh, makan burger, bisa kan? Istrinya bilang, loh Pak kan kemarin baru makan burger. Padahal tadi bilangnya terserah, ya kan saudara? Selalu aja susah kan saudara, ada ini itu, pokoknya nggak gampang. Nah bisa bayangkan 4 orang bawa orang lumpuh naik ke atap rumah, gampang gak saudara? Gak gampang. Ada yang mungkin bilang bahaya ini. Atau mungkin ada yang bilang bisa gak sih? Ya kan saudara? Naik lagi ke atap rumah, bongkar atap itu, menurunkan orang yang sakit itu. Malah luar biasanya, tepat di depan Tuhan Yesus. Berarti mereka saudara, jujur ya, kerjasamanya begini saudara. Benar gak? Kerjasamanya hebat sekali. Maka pesan yang terakhir saudara, yang ketiga saudara. Kalau mau mengalami mujizat harus sepakat. Amin. Tepuk tangan dulu yang hebat. Suami, istri, anak-anak bergandengan tangan, sepakat, berdoa bersama-sama. Masalah ini memang besar, tapi kami bersehati Tuhan. Kami sepakat, percaya di dalam nama Tuhan Yesus terjadi mujizat. Amin saudara. Jangan mau berdoa suami bilang, yang benar gak bisa. Istri lagi bilang, ngapain sih Pak kita udah berdoa terus juga enggak. Enggak sepakat saudara, bagaimana? Kalau enggak sepakat yang terjadi ribut, tidak terjadi mujizat. Bayangkan ini dan bawa pulang ke rumah saudara. 4 orang bawa orang lumpuh, enggak sepakat, enggak jadi naik ke atap rumah. Lagi naik ke atap rumah, 1 enggak sepakat, jatuh saudara dari atap rumah. Betul enggak saudara? Tapi kenapa mereka bisa mengalami mujizat? Karena mereka sepakat. Kerjasamanya luar biasa dalam keluarga. Hai istri-istri, tanduklah suamimu. Bukan, tunduk suamimu. Betul saudara? Jadi ibu-ibu, tunduk sama suami seperti menghormati Tuhan. Jadi kalau Tuhan di sini, ini istri, ini suami. Istri tunduk sama suami seperti kepada Tuhan. Betul ya saudara ya? Ada amin ibu-ibu. Happy Mother's Day ibu-ibu. Nah suami mengasihi istri seperti Tuhan mengasihi istri. Nah ini kalau dijalankan dengan sungguh-sungguh sepakat, saya yakin saudara akan punya keluarga yang bahagia. Kalau keluarganya bahagia, apa yang dikerjakan itu makin ringan, makin berhasil. Betul nggak? Coba saudara, kalau dalam rumah ribut terus, bisa nggak kerja dengan baik? Nggak bisa kerja dengan baik saudara, karena capek. Kerjanya apa? Ribut terus. Berkat mau datang balik lagi, berkatnya sudah takut lihat orang ribut terus. Benar? Kita harus sepakat. Maka pertanyaannya, saya mau bertanya kepada saudara. Berapa banyak yang hadir mau berkorban? Nah gak gampang kan? Ya kan saudara? Berapa banyak yang hadir percaya Tuhan mengirimkan mujizat? Langsung haleluya ya kan? Tapi kalau bertanya berapa banyak yang hadir mau berkorban? Gak gampang. Saudaraku yang terkasih, tanpa pengorbanan tidak akan ada kesatuan. Tanpa pengorbanan tidak akan terjadi yang namanya sepakat. Benar gak? Suami dan istri malam-malam sebelum tidur dengar suara wek 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 wek. Suami bilang ini suara burung gagak. Istri bilang suara bebek. Ayo kita dengar ulang.
Wek, 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 wek. Ini burung gagak. Istri bilang apa? Ini bebek. Apa yang terjadi? Karena tidak sepakat, mereka nggak tidur sampai pagi membahas burung gagak dan bebek. Kita kadang-kadang ribut karena perkara-perkara yang kacau punya saudara. Ngapain? Benar nggak saudara? Capek tahu nggak saudara? Tuhan mau pakai sesuatu yang besar untuk menolong saudara. Untuk pakai saudara dengan dahsyat. Amin. Mari kita belajar sepakat. Di tengah segala hal yang mungkin kita hadapi sulit dan luar biasa sulitnya. Tapi ketika suami, istri dan anak-anak bergandengan tangan dan berdoa. Di situ mujizat terjadi. Ada kekuatan yang baru. Amin saudara. Tidak lagi bilang begini, semua gara-gara papa. Semua gara-gara mama. Udah gak usah gara-gara deh. Benar gak saudara? Ini semua gara-gara ini. Ini saya yang berjasa. Udah gak usah bilang siapa yang berjasa deh saudara. Bilang aja semua karena Tuhan. Amin saudara. Semua karena Tuhan. Saudara dan saya boleh ada. Maka kita akan dipercaya Tuhan. Untuk perkara-perkara yang besar. Tanggung jawab yang besar. Saya boleh minta sahabat-sahabat tim musik. Saudaraku, tadi saya sampaikan tentang wadah saudara. Ini ada ember. Kita seringkali saudara fokus sama isi ember. Kerja cari uang terus. Salah nggak? Nggak apa-apa. Tapi kita lupa wadahnya ini harus diperbesar. Benar nggak saudara? Kalau saudara fokus sama wadah, isinya itu akan ngikutin, benar nggak? Wadah ini bicara tentang keahlian. Semakin saudara ahli, semakin saudara belajar sungguh-sungguh, semakin dalam wadah ini. Tapi dalam ini bisa cuman kecil, kurus. Kenapa? Karena lebarnya wadah ini tergantung seberapa dampak saudara sama orang. Contoh gampang begini, seorang guru mengajar. Punya potensi? Punya. Karena dia belajar dulu baru dia bisa mengajar. Maka sudah cukup dalam guru itu ya. Tapi kalau gurunya bilang gini, saya 1 bulan nih capek, saya mau kasih les 1 murid aja deh. Dampaknya dia cuma 1 orang, berarti tipis. Dalam tapi tidak lebar, betul? Tapi ketika guru ini bilang bahwa setiap bulan saya akan naikin dari mulai 2 murid, 4 murid, 10 murid. Lebih lebar saudara. Nah kalau wadahnya dalam dan lebar, isinya secara otomatis akan Tuhan isi buat saudara. Kalau saudara fokus sama isi, lupa berbesar wadah, maaf saudara, wadahnya kecil. Isinya mau sebesar ini, dituangkan begini. Ini apa yang terjadi saudara? Tumpah semua, tumpah semua. Betul saudara? Saudara aku kerja setengah mati tapi kok begitu-begitu saja. Kenapa ya? Nah wadahnya kurang besar. Kita perlu berdoa. Minta sama Tuhan supaya saudara diberikan wadah yang besar. Hidup dalam mujizat yang besar. Amin saudara. Yesus.